Magetan Indah. Sarana informasi dan hiburan. Magetan Indah 104,9 FM, sarana informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, ketemu dengan Iwang. Dan seperti yang sudah diinformasikan tadi, di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Dinas Kominfo Kabupaten Magetan dan juga Bakes Bangpol. Dan di studio sudah hadir narasumber kita. Selamat siang, ada Bapak Jaya Wijaya selaku Kepala Dinas Kominfo. Oke, sehat ya Pak ya. Ya, berikutnya mendengar ada Bapak Rudi Harsono dari Bakes Bangpol Magetan. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, di kesempatan kali ini nanti Anda juga bisa ikutan bergabung di 8917111 atau 081217688454 ya. Dan pendengar, tahun 2024, nah ini Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 ya, dimana pada tanggal 27 November 2024 nanti masyarakat di Indonesia ini akan memilih yang namanya kepala daerah ya, khususnya di Kabupaten Magetan ini akan memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Magetan. Nah, selain KPU dan Bawaslu selaku aktor utama penyelenggaraan pilkada, pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan ini tentu menjadi perhatian bagi Pemkab Magetan dalam menjaga stabilitas politik agar pilkada nantinya ini akan dapat berjalan dengan sukses. Nah, saya mau bertanya sama Pak Cahaya. Kalau berbicara tentang pilkada ya, tentu kita tahu hal ini menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Nah, selain KPU dan Bawaslu, kira-kira apakah ada tugas atau peran dari pemerintah Pak? Kalau misalkan ada, kira-kira dinas yang terkait ini dinas apa saja? Terima kasih ya. Untuk memang kita Ketahui bersama untuk pelaksana pilkada di Jawa Timur ini atau di Indonesia juga pelaksananya adalah dari KPU kemudian dari Banwas. Kita pemerintah selaku unsur pemerintah Kabupaten Magetan tentunya mempunyai peran juga di dalamnya. Beberapa dinas terkait seperti dari Bakes Bangpol, kemudian dari Kominfo, kemudian dari dinas-dinas terkait lainnya, walaupun tidak secara langsung juga mempunyai peran di dalamnya. Tentunya ini adalah untuk mensukseskan pilkada yang aman, damai, dan berintegritas. Bagaimanapun ini tidak bisa dilaksanakan sendiri saja. Ini juga akan melibatkan unsur yang ada di masyarakat juga tentunya, kelompok-kelompok masyarakat, kemudian komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Bagaimana kondusivitas pilkada ini tentunya menjadi intens, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat kita. Nah itu, jadi dinas-dinas bukan hanya Kominfo sama Bakesban ya, ini ya pokok aja, tapi ada dinas-dinas lainnya juga di dalamnya. Terus untuk peran dinas Kominfo Magetan untuk Pilkada 2024 ini seperti apa? Ya, kita ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka menyukseskan pilkada, kita mempunyai dua peran utama. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan literasi masyarakat. Yang kedua adalah untuk mengelola informasi dan pengelolaan ruang digital, di mana ini juga akan menjaga stabilitas politik yang ada di Kabupaten Magetan. Kita ketahui bersama sekarang literasi digital, kemudian di media sosial dan lain sebagainya ini mengambil peran juga di dalam pilkada juga. Bahkan menjadi ajang bagaimana para paslon, kemudian dari KPU juga menyampaikan pesan-pesannya melalui ruang digital. Itu. Okay. Kalau untuk kalau dari Kesbangpol sendiri gimana Pak untuk tugas ataupun tanggung jawab Kesbangpol Magetan terkait pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2004 ini, itu menjadi momen yang penting ya dan strategis bagi demokrasi kita.
sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial dan politik Bakesbangpol Kabupaten Magetan terus mengupayakan proses pelaksanaan pilkada nantinya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Kami menekankan pentingnya masyarakat untuk memahami betul calon-calon pemimpin daerah, memilih dengan cerdas sehingga pemimpin yang terpilih nanti benar-benar bisa membawa perubahan yang positif sesuai dengan harapan masyarakat Magetan. Stabilitas politik sebagai salah satu tugas pokok Bakesbang Kabupaten Magetan. Ini menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2004 ini kami memiliki beberapa tantangan yang cukup kompleks, mulai dari penyebaran isu atau berita hoax dan disinformasi, kemudian tingginya tingkat polarisasi dan politik identitas, kemudian hadirnya pengaruh dan tekanan politis, serta pengawasan netralitas ASN dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah. Kami Bakesbangpol terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder baik dari internal pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga segmen eksternal pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik. Peran Bakesbang dalam lingkup stabilitas politik di daerah ini menjelang pilkada tahun 2004 ini untuk bidang politik dalam negeri dan ormas itu berbagai komponen pendukung penyelenggaraan telah kami lakukan, diantaranya penyediaan anggaran, kemudian penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, kemudian fasilitasi dan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang bersinggungan dengan kegiatan politik, kemudian monitoring dan pelaporan kondisi politik di daerah. Kemudian bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Ini kami memiliki tanggung jawab dalam hal deteksi dini dan pemetaan potensi konflik, kemudian penghimpunan dan pengolahan informasi intelijen, koordinasi dan konsolidasi dengan aparat keamanan, serta melakukan pengawasan terhadap potensi radikalisme, terorisme, dan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Ini. Oke. Pak Rudi tadi disinggung tentang berita hoax, Pak, ya? Iya. Nah, sebenarnya seberapa bahaya berita hoax menjelang pilkada 2024 ini, Pak, menurut Pak Rudi? Ya, kita sering memadakan sosialisasi ya, baik itu di kalangan pemilih pemula, kemudian organisasi wanita, kita dan yang stakeholder yang lainnya. Kita beberapa kali juga mendatangi sekolah-sekolah yang terkhususnya kepada pemilih pemula ya. Kita sampaikan juga kaitan dengan berita-berita, kalau ada berita hoax ya, nah, seperti itu. Bakesbangpol sudah sosialisasi ke sudah sekolah-sekolah kita sosialisasikan itu. Mungkin bisa ditambahkan nih Pak Cahaya terkait berita hoax yang sering bermunculan di media sosial yang mungkin susah dikendalikan, Pak, ya. Iya, betul. Namanya saja juga berita hoax ya, berita nggak benar ya khususnya ya. Ini bukan hanya fenomena di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat nasional juga. Tentunya berita hoax ini yang membuat akhirnya
apa ya, perpecahan, miskomunikasi, kemudian menimbulkan masalah-masalah baru, akhirnya apa ya, ini bisa menimbulkan apa ya, disintegrasi antar orang-orang juga. Nah, tentunya kita harus mengenali betul berita-berita hoax yang ada. Jelas dilihat dulu lah sumbernya itu dari mana, terpercaya apa tidak. Jadi begitu ada berita apapun, cek and recheck kembali, cek recheck kembali, dari mana sumbernya, terpercaya apa tidak. Jadi tidak langsung share. Iya, jangan di share langsung. Jadi dicek dulu, ini siapa ini, oh betulkah apa tidak. Kalau sudah terlanjur di share kan efeknya itu yang merugikan buat semuanya. Jadi kalau menurut saya ya mungkin tidak secara langsung kelihatan, tapi kerugiannya ya yang ditimbulkan begitu ada kegaduhan dan lain sebagainya, ini yang menjadikan. Jadi lebih bijak lagi terhadap berita-berita, terutama karena kemudahan penggunaan teknologi informasi sekarang itu ya, bahkan anak kecil aja bisa pakai. Betul dari Bagas Bang tadi, sosialisasi di wilayah pemula. Jadi memang harus dibutuhkan pemikiran yang kritis begitu Pak. Iya, cek betul itu. Tidak ditelan mentang-mentang berita yang beredar gitu ya. Kadang-kadang diedit. Nah, itu gambarnya dari wilayah mana ternyata dimasukkan di tempat kita, sama seperti itu kan, sering kejadian. Oke. Kalau dari Dinas Kominfo sendiri, bagaimana literasi digital ini dapat mensukseskan pelaksanaan pilkada ini Pak? Untuk literasi digital, yang jelas yang kita sampaikan kepada masyarakat kita tentunya segmentasinya berbeda-beda ya. Ada yang memang mereka menguasai sehari-hari sudah hidup dengan dunia digital, tapi ada juga yang kelompok-kelompok yang sudah, maaf ya, mungkin belum mengenal mungkin sudah sepuh-sepuh ya, sudah sepuh-sepuh, tidak menguasai digital. Jadi mereka manual sekali. Jadi tentunya agar suksesnya literasi digital itu berbagai kegiatan kita lakukan. Jadi di mana sosialisasi, kemudian kita ketemu dengan berbagai kelompok, organisasi masyarakat, juga dengan kemarin dengan komite komunikasi digital. Ya, jadi bagaimana perkembangan di digitalisasi seperti apa, literasi, organisasi masyarakat, kemudian berbagai stakeholder terkait, juga dengan Panwaslu kemarin, serta juga sempat ngobrol dengan KPU Kabupaten Magetan, pemanfaatan ruang digital yang bijak. Nah, jadi apapun saat ini kan bisa digiring ke arah politik juga, maksudnya seperti itu. Jadi kita cerdas lah. Oke, baik, untuk Pak Rudi Pak, terkait dengan deteksi dini dan pemetaan konflik Pak, boleh digambarkan bagaimana kondisi di Magetan menjelang pelaksanaan pilkada saat ini Pak? Bisa dijelaskan Pak Anu itu. Oke. Terima kasih. Untuk pemetaan di wilayah Magetan kita selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder, dalam hal ini pihak keamanan maupun pihak penyelenggara dalam pemetaan, termasuk kita mitigasi dalam kaitannya bencana, dalam artian dalam penyelenggaraan nanti tanggal 27 November itu kita sudah mengantisipasi apabila ada hal yang tidak kita inginkan seperti tanah longsor dan sebagainya, itu sudah kita mitigasi, kita arahkan, kita sarankan untuk KPU menempatkan TPS-TPS itu di jalur-jalur yang di luar dari area-area yang ada rawan bencana tersebut. Dan untuk Magetan, alhamdulillah dari segi keamanan relatif kondusif. Untuk perkembangannya selalu kita laporkan ke provinsi maupun ke Kementerian Dalam Negeri setiap hari. Jadi ada updatean setiap hari gitu Pak. Baik, pendengar, sekali lagi kita buka online telepon ya untuk yang mau bergabung. Silakan bisa di WhatsApp atau langsung di teleponnya, sekali lagi 8917111 atau di 081217688454. Baik, nanti kita akan balik lagi. Tetap bersama kami di Magetan Indah 104,9 FM, sarana informasi dan Tuhan, bila hati kecil ini tak mau pergi dari kenangan dengannya.
Baik, Magetan Indah 104,9 FM Sarana Informasi dan Hiburan. Nah, pendengar, kembali lagi masih menemani Anda, masih ngobrol santai bareng Kesbangpol dan Kominfo Magetan ya. Masih dengan tema kita literasi digital dan stabilitas politik. Nah, untuk Kesbangpol terkait partisipasi masyarakat di pilkada sejauh ini seperti apa, Pak? Untuk meningkatkan partisipasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada nanti, kami mengadakan edukasi pendidikan politik. Terus kami lakukan dengan menyasar semua kelompok, misalnya ASN, pemilih pemula, purnawirawan TNI Polri, kemudian Ormas, LSM, kelompok marginal seperti perempuan, kemudian disabilitas, napiter. Nah itu, kami juga telah menyusun surat edaran dan mendistribusikan media pendidikan politik hingga ke tingkat desa kelurahan terkait penggunaan hak pilih sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan sekarang ini, kami juga mengundang dan bekerjasama dengan Kominfo atas terlaksananya dialog interaktif pada siang hari ini. Ini dengan harapan informasi ini dapat menyebar luas ke masyarakat. Nah, itu. Jadi ya semacam ini ya, dialog interaktif ini juga salah satu usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada nanti. Mungkin ada yang ditambahkan ya, Mas? Ya, mungkin menambahkan sedikit yang disampaikan Bapak Pela tadi. Betul yang disampaikan tadi bahwa kita selalu sudah melaksanakan termasuk sosialisasi, termasuk salah satunya juga talkshow ini juga kita yang bertujuan menyebarluaskan informasi dalam peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Perlu kami sampaikan untuk acuan kita atau gambaran kita tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Magetan pada saat penyelenggaraan pemilu kemarin, Pilpres maupun Pileg, itu kita ada persentase 82%, sudah di atas rata-rata nasional. Jadi kita berharap juga untuk pilkada ini partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Magetan juga tinggi. Kalau untuk saat ini partisipasi masyarakat ini bisa dikatakan masih seperti apa nih? Rendah, tinggi, atau seperti apa? Kalau kita mengacu ke hasil Pilpres kemarin, pemilu itu tergolong tinggi. 82% itu di Magetan, Pak ya? Iya, Magetan. Nah, kita berharap untuk dengan berbagai kegiatan yang sudah, program dan kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Mungkin kendala-kendalanya seperti apa, Pak, kalau usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Iya, jadi kita untuk Bagesbangpol sendiri dalam hal ini pemerintah daerah melalui Bagesbangpol, kita juga tidak sendiri ya, artinya kolaborasi. Termasuk hari ini tadi juga kita melaksanakan sosialisasi di SMA 1 Parang. Kita juga menggandeng dari KPU simulasi kepada adik-adik pemilih pemula untuk bagaimana tata cara pemilu, apa itu pemilu dan apa itu pilkada dan sebagainya. Itu salah satu. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi, kita selalu kita cari solusi untuk selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Magetan. Ya. Baik, kembali ke Pak Cahya. Iya. Nah, terkait literasi digital tadi, Pak, apa saja yang perlu dipahami masyarakat dalam memahami teknologi digital? Iya. Oh, jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Bagaimana memahami teknologi digital itu ada 4 pilar literasi. Yeah. Yang pertama adalah digital skill atau kecakapan digital. Ini adalah keterampilan dasar bagi masyarakat kita. Bagaimana sih
menggunakan perangkat digital, mampu menggunakannya, cara kerja aplikasinya, berinteraksi dengan dunia digital. Ini seolah-olah ya ini nggak usah diajari, kadang-kadang mereka sudah bisa menggunakan, mohon maaf ya, salah satu aplikasi misalkan WhatsApp itu kan nggak ada yang ngajari, nyatanya kan sudah bisa. Kadang-kadang sudah bisa pakai Instagram, Facebook, YouTube, karena mereka biasa menggunakan itu. Jadi keterampilan digital skill. Nah, jadi untuk masyarakatnya satu, edukasi cara menyikapi penggunaan. Iya, penggunaan itu. Jadi dia kadang-kadang tanpa itu sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah digital safety, keamanan digital. Ini juga perlu dipahami oleh masyarakat. Gimana kita menjaga keamanan di dunia digital. Jadi nggak gampang mengumbar status, kemudian pamer, kemudian data pribadi itu malah dipamer-pamerkan. Nah, ini yang sering kejadian. Tiba-tiba begitu dipamerkan, dimanfaatkan orang lain, nggak taunya, nah ada rekeningnya yang kena, bahkan dimanfaatkan namanya, dicemarkan baik untuk pemerasan dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi juga banyak. Ini Pak, sekarang akun-akun WhatsApp para pejabat kayak itu digunakan untuk ini Pak. Tiba-tiba di kelompok itu sudah diambil datanya gitu itu. Nah, ini juga perlu digital safety. Ini perlu diketahui oleh masyarakat. Ini 4 pilar: digital skill, digital safety, dan kemudian ada lagi digital etnik. Di mana kita harus memahami norma, etika, berinteraksi. Gimana yang positif, yang bijak. Jadi nggak asal bicara di media sosial, bahkan kadang-kadang buat ujaran kebencian, membullying dan lain sebagainya secara digital. Jadi kalau etnik itu masalah etikanya. Yang terakhir masalah adalah digital culture atau budayanya. Bagaimana kita memahami dinamika budaya di dunia digital ini harus kita pahami. Tiap orang, tiap negara, atau karena kan global ya, digital itu global. Bagaimana kita berinteraksi dengan suku A, B, C. Mungkin ada hal-hal yang menjadi di dunia digital itu tabu di satu etnis, tapi di lainnya tidak biasa. Misalkan dulu lah menyampaikan sebutan atau mungkin bagaimana komunikasinya yang sopan lah, kasarnya seperti itu. Jadi kalau etnik itu ke etikanya, tapi kalau culture itu bagaimana budayanya kita pahami bersama. Jadi 4 pilar: digital skill, digital safety, digital etnis, dan digital culture. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Okay. Terus untuk masyarakat yang mungkin apa ya, untuk digital culture tadi atau digital etnik dan sebagainya, mungkin ada masyarakat kita yang belum teredukasi dengan penggunaan media sosial kayak gitu Pak. Iya. Seperti yang Pak Cahaya katakan tadi, untuk usia apa ya, usia biasanya masih anak-anak belia gitu kata-kata ya. Kalau di dunia digital inilah makanya kita perlu membekali adik-adik kita juga, anak-anak usia kita. Sebenarnya bukan hanya usia saja, kematangan orang berselancar di media sosial itu yang harus kita tingkatkan literasinya. Jadi kadang-kadang ngomong sembarangan di media sosial dan itu kan nggak bisa dihapus, ada terus itu muncul terus dan lain sebagainya, ada terus. Nah, apalagi di era pilkada ini, bagaimana kita bijak bermedsos dengan 4 pilar ini. Jadi juga mampu bisa menjaga keamanan digital atau rahasia pribadi dan lain sebagainya. Kemudian gimana kita bisa menyampaikan berita-berita itu positif, yang bagus, yang membangun, yang tidak menyinggung dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Karena memang kelihatannya ya ujaran, tapi itu menimbulkan kerugian yang mungkin tidak bisa dihitung dengan materi. Betul. Nah itu loh. Oke. Baik, kita ke ini dulu, WhatsApp yang sudah masuk. Ini dari Aan di Magetan. Kalau kita mendapati konten hoax atau berita palsu di media sosial, nah bagaimana melaporkannya dan apakah konten tersebut ini bisa dihapus? Kemudian yang pertanyaan kedua, kalau menurut kita ada pelanggaran terkait pilkada, bagaimana cara untuk melaporkan? Apakah harus lapor ke Bawaslu atau bisa melalui pemerintah Magetan gitu?
siapa ini yang mau jawab? Saya yang hoaxnya dulu ya. Oh iya, terus tadi. Kalau terkait apa tadi, ada berita hoax ya. Betul. Ada berita hoax, kemudian kita dilaporkan atau apa? Iya, bagaimana melaporkannya. Ya kita cek dulu ya berita itu kebenarannya seperti apa. Sumbernya dari mana? Oh ini hoax. Silahkan dilaporkan, disampaikan. Sebenarnya di Kominfo juga ada ya, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten, berita-berita yang ada semacam apa ya, semacam patroli cyber ya. Karena banyak sekali berita hoax itu, kita kenali dan lain sebagainya, segera kita identifikasi, kita omongkan dengan masyarakat, kita sosialisasikan, oh ini loh berita hoax, ini yang benar, ini yang salah, kemudian kita teliti. Kan kadang-kadang tidak semuanya bisa melihat ini betul-betul apa tidak, tapi kita lihat ciri-cirinya, siapa yang menyebarkan dulu, terpercaya apa tidak. Kalau itu konten itu misalkan dia itu adalah media resmi, tentu ada klarifikasi. Jadi itu adalah produk jurnalis misalkan, itu nggak mungkin, itu nggak sembarangan. Tapi kalau kontennya saja abal-abal dilihat, yang ini siapa orangnya nggak jelas dan lain sebagainya lah, itu bisa dilaporkan. Tapi untuk menutup itu kan ada prosesnya ya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa menyiasati agar ini tidak melebar pada masyarakat. Mungkin ini ada ciri-ciri bagaimana membedakan berita hoax sama yang bukan. Nah, mungkin ada ciri-ciri yang mencolok itu nggak, Pak? Kadang-kadang gini ya, kita jangan terlalu cepat mengambil apa ya. Biasanya misalnya gini, ada suatu berita kayak gitu biasa. Dia pingin viralnya, rame, misalnya salah satu kejadian di Sarangan, saya nggak usah nyebutkan ya, gara-gara kena lotbrong itu dan lain sebagainya. Ternyata itu video diedit terus dinaikkan, misalnya seperti itu. Biasanya potongannya tidak utuh, sepotong-sepotong, di model di frame tertentu, dikondisikan kemana. Kemudian yang nyebar nggak jelas identitasnya. Kalau identitas jelas, mereka tentu nggak akan berani, karena dia akan menghadapi undang-undang ITE. Pasti kena itu, pasti kena. Nah, pasti kena. Cari viralnya tapi jadi masalah. Terutama ini kalau di masalah pilkada, pasti rame itu. Karena ada beberapa kubu ya maksudnya. Itu akan saling lirik, itu pasti akan saling lirik. Wah ini gini lah. Begitu itu masuk ke undang-undang ITE, kamu bener, kita nggak bener. Nah, itu bisa masih punya konsekuensi hukum. Jadi kita kenali ya, orangnya harus jelas, beritanya jelas, sumbernya harus jelas, cek and recheck kembali. Janggal apa tidak, hanya mengejar viral apa tidak. Biasanya framenya potongan-potongan, tidak utuh. Itu sudah kelihatan. Bahkan kalau di istilahnya kadang-kadang diedit itu kan pasti akan, yang paling tahu ya teman-teman yang di IT yang bisa melihatnya itu gitu. Oke. Kalau yang kedua, kalau misalkan menurut kita ada pelanggaran terkait pilkada, bagaimana cara melaporkannya ini, Pak? Iya, yang tentunya yang punya kompetensi di pelanggaran pilkada adalah Bawaslu. Karena KPU dan Bawaslu adalah pelaksananya, kita ini supportnya itu. Oke. Jadi berita hoax itu tadi, untuk konten-konten hoax ini berarti bisa dihapus gitu, Pak ya? Bisa di take down, bisa, tetapi kan harus ada laporan resminya juga. Siapa yang mau melaporkan juga itu. Oke. Bisa, itu ke polisi pun juga bisa. Ya, itu. Di Bawaslu sendiri kan juga ada sentra Gakumdu yang terdiri dari APH, dari kepolisian, dari kejaksaan dan Bawaslu sendiri. Itu yang bisa melapor ke Bawaslu itu. Ya, okay. Kemudian untuk Kesbangpol, upaya penanganan konflik, apa yang sudah dilakukan Kesbangpol? Apakah ada penanganan khusus begitu? Ya, untuk penanganan konflik di Kabupaten Magetan ini sudah kita lakukan, sudah kita bentuk tim penanganan konflik yang dari lintas OPD maupun instansi juga. Dan itu
memantau apabila ada gejolak, ada tindakan-tindakan yang berpotensi yang mengarah kepada terjadinya konflik di masyarakat, dan segera kita akan tindak lanjuti, mungkin melakukan mediasi atau kalau itu sudah meningkat, kita pihak berwajib yang melaksanakan itu. Baik, itu tadi pendengar, kita break dulu. Sekali lagi tadi yang sudah masuk di WhatsApp sudah dijawab sama Pak Cahaya ya, dan silakan, kita masih tunggu di online telepon 891-711, WhatsApp 0812-176-888. Baik, nanti kita akan balik lagi, tetap bersama kami. Ku pernah jadi yang paling kau cinta, mungkin kan lupa. Baik, Magetan Indah 104,9 FM, sarana informasi dan hiburan. Nah, pendengar, terima kasih masih bersama kami dan masih ngobrol bareng Kominfo dan Kes Bangkok. Baik, sekali lagi untuk Anda baru bergabung sudah agak telat ya, tapi kita masih tunggu partisipasi Anda. Kalaupun ingin bergabung, kita tunggu di 891-711. Sekali lagi 891-711, 0812-176-888-454. Nah, saya mau ke Pak Cahaya dulu. Pak, sekarang terkait peran Dinas Kominfo dalam menjaga stabilitas politik menjelang Pilkada 2024 ini. Nah, upaya apa saja yang sudah dilakukan ini, Pak? Iya, untuk dilakukan oleh Dinas Kominfo. Yang jelas saat ini sudah melakukan publikasi dan diseminasi informasi kegiatan terkait Pilkada 2024. Di antaranya publikasi tentang penetapan calon bupati wakil bupati, kemudian publikasi pengundian nomor urut, deklarasi damai Pilkada 2024 kemarin, kemudian publikasi debat publik, kemudian kalau di publikasi ya, kemudian di pembuatan konten edukasi. Jadi ada pembuatan konten-konten sesuai dengan tema Pilkada, tahapan, pengenalan, kemudian jadwal, himbauan damai dan lain sebagainya, baik melalui flyer dan lain sebagainya. Kemudian juga mengadakan forum grup diskusi dengan KKD, Komite Komunikasi Digital Kabupaten Magetan beserta kelompok masyarakat, di mana kita ketahui bersama KKD ini di dalamnya banyak melibatkan dari stakeholder terkait, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari teman-teman media, dari kelompok masyarakat, relawan TIK. Kemarin kita sudah mengadakan forum grup diskusi, juga dihadiri dengan KKD Provinsi Jawa Timur. Kebetulan waktu itu dari Ketua Komisioner, juga dari Panwaslu juga hadir pada saat itu, juga membahas tentang kegiatan Pilkada, serta banyak pernik-pernik di dalamnya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, melaksanakan sosialisasi edukasi terkait Pilkada, diantaranya adalah terkait dengan Panwaslu melaksanakan sosialisasi netralitas kepala desa dan perangkat desa. Ini kemarin kita Panwaslu, Dinas PMD dan Kominfo diundang juga melaksanakan sosialisasi terkait netralitas perangkat desa. Kemudian podcast juga dengan BKD kemarin terkait dengan netralitas ASN. Jadi dari aparatur sipil negara juga ada himbauan juga dari BKD juga mengadakan podcast. Kemudian saat ini juga seperti ini talkshow dengan Pak Kes Bangkok Mas. Ini salah satu upaya kami melaksanakan tugas fungsi kami di Dinas Kominfo untuk mendukung pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Magetan. Kemudian bagaimana kondisi politik saat ini atau kurang dari 2 minggu ya menjelang pemungutan suara ini? Kalau dari Kominfo seperti apa, Pak? Pantauan dari kami di media sosial, kemudian di analis konten dan lain sebagainya, teman-teman menyatakan untuk di wilayah Kabupaten Magetan ini relatif kondusif.
Jadi kita kemarin juga bahas di KKD juga bahwasanya kalau beberapa daerah yang mempunyai high resiko tinggi ya, terutama kerawanan ada 5 provinsi, kemudian di kabupaten di Jawa Timur sendiri ada beberapa wilayah, terutama wilayah Tapal Kuda dan lain sebagainya. Tapi kalau wilayah Magetan relatif aman, terkendali. Kemudian kami juga pantauan di media sosial tidak ada kasarannya ujaran kebencian. Jadi cara berkampanye dari masing-masing paslon itu tidak saling menjatuhkan. Bagus dan kondusif di Kabupaten Magetan, relatif. Kemudian para pendukungnya bisa mengendalikan di ruang digital. Kalau terpantau di kami selama isu pemantauan di bulan Agustus sampai Oktober 2024 di media mainstream ini yang berita biasa ya, tone-nya positif 88, yang netral 1363, yang tone negatifnya 59. Jadi persentasenya kecil sekali. Di media sosial jumlah isu positifnya ini banyak biasanya, tapi jumlah netralnya 300 dan negatifnya 10. Jadi relatif kecil. Dan tidak ada yang saling menjatuhkan seperti itu. Kalau dari Kesbangpol seperti apa, Pak? Kondisi politik saat ini secara umum. Secara umum ini ya, menurut pandangan kami ya, kami sering kan juga hasil koordinasi juga dengan teman-teman samping itu, dari pantauan kami itu secara umum juga relatif stabil untuk situasi, terutama stabilitas yang ada di Magetan ini gitu. Jadi dalam rangka nanti menyongsong pilkada. Oke. Baik, sebelum kita akhiri obrolan kita kesempatan siang hari ini, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar pilkada nanti berjalan lancar, sukses, dan aman begitu. Mari kita bersama-sama situasi yang relatif kondusif ini kita jaga, dan untuk nanti saat pencoblosan ya, tanggal 27 November 2004, partisipasi masyarakat khususnya yang sudah hak pilihnya sudah memenuhi untuk bersama-sama menuju ke TPS itu sangat penting sekali, karena menentukan untuk Magetan untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini yang ditambahkan, Mas. Kalau dari kami menambahkan saja dari Pak Bella tadi, untuk khususnya kaum milenial bijak dalam penggunaan medsos dan digital di ranah digital, jadi sehingga bisa menjaga kondusivitas Kabupaten Magetan tetap aman, tetap stabil, dan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2024 terlaksana dengan aman, lancar, dan sukses. Ya, mungkin itu dari kami. Kalau dari Pak Cahaya, terakhir banget ini Pak, himbauan yang ingin disampaikan. Saya kira untuk teman-teman semuanya, marilah kita ngikuti pilkada, gunakan hak pilih dengan baik. Khusus untuk teman-teman yang menggunakan media sosial, marilah secara bijak gunakan dengan baik, bertanggung jawab, hindari menyebarkan informasi yang merugikan. Penggunaan media digital yang cerdas itu akan membantu kita bersama untuk jalannya pelaksanaan pilkada ini dengan baik. Ciptakan situasi di ruang digital dan masyarakat kita yang kondusif bagi kebaikan Magetan. Itu, terima kasih. Baik, demikian tadi pendengar obrolan kita bareng Dinas Kominfo dan juga Pak Kesbangpol terkait literasi digital dan stabilitas politik ya. Dan acara ini merupakan sinergi Kesbangpol dan Kominfo Magetan menjelang Pilkada tahun 2024. Baik, tentu saja terima kasih kehadirannya di studio Pak Cahaya, Pak Rudi. Terima kasih kehadirannya di studio. Dan baik pendengar, semoga obrolan kita siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat
terkait tema yang kita angkat tadi ya, yaitu literasi digital dan stabilitas politik. Baik, langsung saja dari kawasan Gorki Mageti, Jalan Yosonogo Magetan, saya Imam Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan.